Baik, kalau tadi kita sudah mempelajari tentang azas dalam pemungutan pajak. Kemudian selanjutnya adalah jenis pajak yang ada di Indonesia. Ya, Anda harus tahu dan bisa membedakan. Jadi nanti mana saja yang merupakan pajak pusat, pajak daerah, ya. Jadi biar nggak salah kamar. Baik, yang pertama adalah jenis pajak menurut sifatnya. Pajak menurut sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu pajak langsung. Pajak langsung itu adalah pajak yang pembebanannya langsung dipikul sendiri atau dibebankan kepada si wajib pajak itu sendiri. Jadi tidak dapat dialihkan. Dan biasanya dikenakan secara berulang. Ya. Contohnya adalah PPh. Ilustrasinya seperti ini. Jika Lina yang punya penghasilan, maka pembebanan pajak atau pajak yang harus dibayarkan itu ya atas nama Lina. Kenapa? Ya karena yang punya penghasilan adalah Lina. Tidak bisa kemudian digeser kepada Markona atau Tulkim atau siapapun. Ya, itu yang dimaksud dengan pajak langsung. Jadi WP-nya namanya Lina, ya. Itu yang dibebani untuk membayar pajak. Kenapa? Karena Lina mempunyai penghasilan. Ya. Nah, yang kedua adalah pajak tidak langsung. Ini kebalikan dari yang pertama. Ya, kalau pajak tidak langsung adalah yang pembebanan pajaknya dapat dilimpahkan atau dialihkan, digeser kepada pihak lain. Contohnya PPN. Ya, pajak pertambahan nilai. Sebenarnya yang dikenakan itu adalah produsen. Ya kan? Tetapi dalam hal ini karena PPN itu merupakan jenis pajak tidak langsung yang dapat dialihkan, dapat digeser pada pihak lain, maka yang tadinya dikenakan kepada produsen digeser ke siapa? Ya dia menggunakan jalur distribusinya panjang atau pendek. Kalau misalnya dari produsen dia jual ke distributor misalnya, maka nanti akan digeser ke distributor. Distributor nanti akan digeser lagi kepada agen. Agen akan digeser ke pengecer. Pengecer akan digeser kepada kita sebagai konsumen atau end user dari produk tersebut. Ya. Jadi kalau sering kali orang menganggap bahwa PPN itu ya pajak konsumen, karena yang bayar itu konsumen gitu loh. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah jenis pajak menurut objeknya. Menurut objeknya di sini dibedakan lagi menjadi dua. Apa? Ada pajak subjektif dan ada pajak objektif. Apa itu pajak subjektif? Ya. Pajak subjektif di sini adalah ya pajak yang dikenakan ya dengan memperhatikan kondisi atau keadaan dari subjek pajaknya. Subjek pajak di sini adalah lebih kepada orangnya ya atau wajib pajaknya. Nah, setelah diketahui kondisi atau keadaan dari subjek, baru nanti akan ditentukan ya berapa yang harus dibayarkan atau pajak yang harus dikenakan kepada yang bersangkutan. Contohnya adalah PPh. Saya lanjutkan ilustrasi yang tadi ya, yang Lina. Lina punya penghasilan dari misalnya pemberi kerja. Pemberi kerjanya misalnya Unikal. Ya kan pegawainya Unikal toh. Nah, dari Unikal dia itu dapat penghasilannya berapa? Ya. Kalau memang sudah memenuhi persyaratan perundangan, batas minimalnya itu terlampaui, maka Lina akan dikenakan.
Tapi kalau penghasilannya masih di bawah batas, ya, batas minimal yang ditentukan secara undang-undang, maka si Lina belum punya kewajiban untuk membayar pajak atau dikenakan pajak. Bisa dipahami ya? Jadi kalau kita bicara tentang PPh, itu adalah kita melihat aturan yang berlaku, ya. Karena di sini adalah sebagai pajak subjektif, maka harus melihat kondisi atau keadaan dari subjek pajaknya, atau dalam hal ini disebut dengan wajib pajak. Oke? Baik. Selanjutnya adalah pajak objektif. Apa itu pajak objektif? Pajak objektif di sini adalah pajak yang dikenakan dengan memperhatikan objeknya saja. Ya, jadi kondisi atau keadaan subjek pajak diabaikan. Bukan sebuah pertimbangan seperti PPh yang tadi, bukan, ya. Nah, contohnya apa? PPN. PPN akan dikenakan kepada siapapun kalau yang bersangkutan itu bisa membeli, bisa membayar objek yang dibeli. Anda punya motor atau Anda membeli motor, Anda membeli motor, membeli mobil, mau itu kredit, mau itu opolas pokoknya ya. Tapi kan Anda nyatanya bisa beli kan? Maka pada saat Anda beli, Anda akan dikenakan. Dia nggak akan nanya uangnya dari mana, ya. Kemudian bayaranmu piro dan sebagainya, enggak. Oke? Itu ya. Kalau kita bicara tentang jenis pajak menurut objeknya.